Makanya di awal ya Allah Subhanahu wa taala yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wahfadzu aymanakum. Jamaah yang dirahmati Allah. Jagalah sumpahmu, jangan sampai ya sumpah yang keluar dari mulut kita ini menjadikan kita ya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan seseorang, kemudian kita mengeluarkan sumpah membawa nama Allah Subhanahu wa taala, ternyata sumpah tersebut adalah kebohongan. Ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumpah tersebut adalah ya sebuah kebohongan ya. Sampai-sampai di dalam ya hadis yang lain dari Salman Al-Farisi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ya, thalathatun la yukallimuhumullah ya wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di rumah Allah setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu, di majelis yang lalu, pembahasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian disyarah oleh Syekh Utsaimin menjelaskan tentang perkataan assalamu alallah,
keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata kalimat ini ya tidak benar karena alasannya li'annallaha huwas salam. Karena Allah itu adalah keselamatan. Kenapa kita memohonkan keselamatan untuk Allah? Salah satu sifat Allah adalah keselamatan, ya. Makanya justru doa keselamatan itu diberikan atau kita ucapkan kepada kita sebagai sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam majelis yang pagi hari ini akan kita lanjutkan pembahasannya adalah babun majaa fi kathratil halfi. Bab yang berkaitan dengan seseorang apabila ia terlalu banyak bersumpah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita, ya, wahfadhu aymanakum. Yang dirahmati Allah. Wahfadhu aymanakum, surah Al-Maidah ayat 89, yang artinya dan jagalah sumpahmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahfadhu aymanakum, jagalah. Ya. Ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga sumpah kita. Sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari beliau, ya, al-halifu munfaqatun lis-sil'ati mumhaqatun lil kasbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sumpah itu munfaqatun, ya, lis-sil'ati, ya, dapat melariskan barang dagangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi sebaliknya sumpah mumhaqatun lil kasbi. Ada kebiasaan-kebiasaan orang yang bersumpah sehingga ya ia dapat menghancurkan usahanya. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini ya, secara khusus dimungkinkan disampaikan kepada orang-orang yang memiliki profesi pedagang. Gitu. Jadi jangan sembarang-sembarang bersumpah membawa nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dikatakan mumhaqatun lil kasbi. Kalau sampai sumpah tersebut adalah sumpah yang palsu, ya, di dalam penjelasan dijelaskan oleh beliau, wal muradu bihi al halful kadzib, ya. Seseorang atau siapapun saja, baik itu pedagang ataupun bukan pedagang, ya, apabila ia bersumpah palsu, wal murad bihi, ya, makna daripada sumpah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu adalah al-halful kadzib, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-yamin al-kadzibah, ya, sumpah yang berlandaskan sebuah kebohongan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merusak daripada keberkahan, ya, menghancurkan keberkahan usaha. Karena ya seringkali mungkin seseorang yang menawarkan barang dagangannya, kemudian seseorang tersebut supaya meyakinkan calon pembelinya, akhirnya dia bersumpah, ya, wallahi, ya, barang ini jangan ditawar, barang ini adalah barang yang bagus, saya beli 200 juta, silahkan beli 200 juta. Padahal dia belinya adalah misalkan 100 juta. Dia bersumpah membawa nama Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan pendapatnya, ya, supaya calon pembeli tersebut menjadi membeli, ya, tidak ragu lagi dan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pembeli tersebut membeli padahal itu adalah sebuah kebohongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mumhaqatun lil kasbi. Ya, sumpah yang seperti ini adalah akan menghancurkan usahamu, ya. Kemudian munfaqatun lisilati, dan sebaliknya, ya, apabila sumpah tersebut mengandung sebuah kejujuran memang untuk meyakinkan seseorang, maka ya di kesempatan yang lain dia mampu untuk, ya, menjadikan atau melariskan barang dagangan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sumpah itu wal yaminu huwal qasam, ya.
Ya, sumpah itu adalah qasam, ya, persaksian. Wa huwa ta'qidus syai' bi dzikri mu'azzamin bi sighati makhsusatin bi ahadi hurufil qasam, ya. Jadi menguatkan sesuatu, ya, bi dzikri mu'azzamin, dengan menyebut sesuatu yang agung, ya, dengan sighah mahsusah, itu artinya sumpah, ya, dengan, ya, kalimat yang khusus, bi ahadi hurufil qasam, ya, dengan salah satu huruf qasam, ataupun dengan salah satu, ya, kaidah qasam, dengan menyebut seperti billahi, ya, kemudian al-waw wallahi, kemudian watta Allahi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di awal, ya, Allah Subhanahu wa taala yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wahfadhu aymanakum. Jemaah yang dirahmati Allah, jagalah sumpahmu, jangan sampai, ya, sumpah yang keluar dari mulut kita ini menjadikan kita, ya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan seseorang, kemudian kita mengeluarkan sumpah membawa nama Allah Subhanahu wa taala, ternyata sumpah tersebut adalah kebohongan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumpah tersebut adalah, ya, sebuah kebohongan, ya. Sampai-sampai di dalam, ya, hadis yang lain dari Salman Al-Farisi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, ya, thalathatun la yukallimuhumullah, ya, wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, ya. Secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan kepada kita semuanya, ada 3 kelompok manusia, dan kita berdoa mudah-mudahan kita bukan bagian dari mereka. Thalathatun la yukallimuhumullah, ada 3 kelompok yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas sekali jamaah yang dirahmati Allah. Ya, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuekin jamaah yang dirahmati Allah. Bayangkan, ya, Allah Rabbul Izzati, Allah yang maha kuasa, ya, cuek terhadap kita pada hari kiamat, ya, abai. Kita tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sakitnya jamaah yang dirahmati Allah. Seseorang saja yang tidak diajak bicara oleh temannya, begitu sempit dunia ini. Seorang istri yang didiemin oleh suaminya, atau seorang suami yang mendiamkan istrinya, ya, atau mungkin seorang istri yang ngambek kemudian tidak mau berbicara kepada suaminya, padahal hari-harinya bertemu, bagaimana sakitnya jamaah yang dirahmati Allah. Wala yuzakkihim, sebagaimana sahabat yang dikisahkan, ya, oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sahabat yang tertinggal, ya, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah diajak untuk berjihad, tapi ternyata, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebun di musim panas, kebun anggurnya yang sudah ranum, kemudian, ya, pikir-pikir, ya, nanti panen dulu ajalah baru berangkat menyusul bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tetapi ternyata sampai Rasulullah pulang dari jihad fisabilillah, dari peperangan, ya, si sahabat ini ternyata masih asik dengan perniagaannya jamaah yang dirahmati Allah, tertinggal dari berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menghajar atas perintah Allah. Kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin, para sahabat, untuk mendiamkan sahabat yang tertinggal, padahal dia sudah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Ternyata ia tertinggal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatnya, ya, yang biasanya berbicara dengan dia, bersenda gurau, kemudian ngobrol sana sini jamaah yang dirahmati Allah, itu berbicara dan lain sebagainya, itu kalau bertemu pun tidak mengajak ia berbicara, karena yang perintah Rasul seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pelajaran bagi mereka yang tertinggal berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Apa kata mereka yang tertinggal ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai yang mengatakan, bumi itu terasa sempit bagiku. Ke kanan bertemu dengan sahabat yang biasanya berbicara, tidak diajak berbicara. Ya, ke kiri bertemu dengan sahabat yang lain yang biasanya, ya, berbicara, tidak diajak berbicara. Ya.
Lah di sini jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya thalathatun la yukallimuhumullah, tidak diajak berbicara tiga macam orang atau tiga kelompok hamba Allah ini, wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang lebih parah lagi jamaah yang dirahmati Allah, walahum adzabun alim, bagi mereka adalah adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usyaimitun zanin. Mari kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, apa makna daripada usyaimitun itu ya. Usyaimitun itu huwallazi ikhtalata sawadu sya'rihi bi bayadhihi likabur sinnihi ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Usyaimitun itu adalah seseorang yang rambutnya ya sudah bercampur antara putih dan hitam sampai mendominasi bagian putihnya ya, karena umurnya yang sudah sepuh. Jamaah yang dirahmati Allah, usyaimitun zanin ya. Jadi seorang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, itu pun mereka berzina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah tua tapi masih berzina. Kalau ada kalimat sekarang ya, tua-tua keladi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya yang muda pun ya dilarang berzina, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tua, jamaah yang dirahmati Allah, harusnya banyak bertaubat kepada Allah siapapun di antara kita. Jamaah yang dirahmati, ternyata kata Rasulullah dia yang justru berzina. Ya, usyaimitun zanin. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa a'ilun mustakbir. Ya. Siapakah orang yang kedua yang tidak dilihat, tidak disucikan oleh Allah, kemudian tidak diberikan azab yang pedih? Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'ilun mustakbir, orang yang sudah miskin tapi dia sombong. Ya. Kalau bahasa mudah kita, kalau orang kaya mah bebas begitu, sombong barangkali ya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miskin sombong lagi. Ya. Kemudian yang ketiga kata sahabat Salman Al-Farisi yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ja'alallahu bida'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, seseorang ya yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangannya. Maksudnya apa? Ya. La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi ya. Tidak membeli dan tidak menjual kecuali dengan bersumpah kepada Allah ya. Ketika ditawar, misalkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahi arah bagus barenga, beli ya. Padahal barangnya ya tidak bagus-bagus amat, jamaah yang dirahmati Allah. Ya kalau ya athar yang diriwayatkan yang menceritakan tentang Hasan Al-Basri itu ya, beliau memiliki kebaikan ataupun kebiasaan baik ya, tidak pernah menawar barang dagangan, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ia membeli sesuatu ya, bahkan di banyak kesempatan seorang ulama ini, Hasan Al-Basri ini ya, membeli lebih barang dagangan yang ia ingin beli. Kalau pedagangnya bilang harganya 40.000, kemudian Hasan Al-Basri melihat bahwa ini kok 40.000, harusnya 50.000, yang yang dirahmati Allah. Kemudian Hasan Al-Basri melihat harusnya harganya 50.000, kemudian beliau membeli dengan harga 50.000, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu jamaah yang dirahmati Allah ya. Kalau ini ada kebiasaan baik di antara kita ya, pedagangnya senang, jamaah yang dirahmati Allah ya. Jual 50.000 ya, oh enggak, ini terlalu murah, kamu jual 50.000, saya beli 100.000, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian juga kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdagang jujur, tidak tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk dari berdagangan itu. Dikatakan ya, ini ada bolongnya sedikit, misalkan kalau kain ini ada ya cacatnya sedikit, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama fikih itu menjelaskan ya, barang-barang dagangan yang sering kita beli di marketplace, misalkan di belanja online, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilarang, menjadi haram hukumnya apabila penjual tidak menyertakan foto yang sebenar-benarnya, jamaah yang dirahmati Allah. Ya,
Tidak sesuai ketika sampai datang barang tersebut kepada kita, ternyata kok gini, padahal di displaynya ya itu barangnya bagus. Begitu, pas sampai ternyata barangnya buruk. Di situ terjadi gharar, di situ terjadi penipuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi. Ya, kalau beli sumpah, ya. Wallahi, kalau menjual, iya beli aja, wallahi ini harganya sekian, ini harganya sekian, membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala, padahal dia berbohong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sahihnya an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, ya, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik umatku adalah, ya, umat yang bersamaku atau masaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Ya, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan generasi setelahnya. Ya, kemudian yang terbaik itu adalah generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Berarti generasi sahabat, kemudian yang terbaik kedua adalah generasi, ya, tabi'in. Ya, kemudian kata Rasulullah berikutnya, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang terbaik ketiga itu adalah generasinya para, ya, tabi'ut tabi'in. Jemaah yang dirahmati Allah. Fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, tsumma inna ba'dakum qaumun, ya, yashhaduna wa la yustashhadun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Ternyata ada kaum yang akan datang setelah kalian, ya, yashhaduna wa la yustashhadun, ya. Dia itu akan memberikan persaksian padahal tidak diminta, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, ya. Mereka itu, ya, berkhianat dan tidak bisa dipercaya, ya. Jadi ada kebiasaan umat nanti Rasulullah setelah 3 masa emas ini, ya, ada kebiasaan manusia yashhaduna wa la yustashhadun, ya, mereka bersaksi, ya, padahal tidak diminta untuk bersaksi. Artinya dia tidak kapabel, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bersaksi, tapi dia memaksa untuk menjadi saksi, akhirnya, ya, berpotensi persaksian bohong, ya. Yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun. Ada kebiasaan buruk yang lainnya, ya, dia terbiasa berkhianat, ya, wa la yu'tamanun, ya, dan tidak bisa dipercaya karena memang kebiasaannya berkhianat. Ciri-ciri orang munafik, ya, wa idza tumina khana, apabila dipercaya oleh, ya, kaum muslimin dia akan berkhianat, jamaah yang dirahmati Allah. Dan kebiasaan orang munafik memang seperti itu dari dulu, ya. Saya berperang bersama Rasulullah, saya berjihad bersama Rasulullah. Kemudian ketika mereka sudah berangkat bersama pasukan Rasulullah, bersama pasukan orang-orang beriman, setelah di tengah perjalanan mereka menggembosi orang-orang beriman, akhirnya mereka pulang, akhirnya beberapa orang ikut, ya. Wala yu'tamanun, dan mereka tidak bisa dipercaya, ya. Wa yanziruna, ya, wala yufun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebiasaan mereka adalah mereka terbiasa bernazar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka, ya, tidak memenuhi nadarnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yashhaduna wa la yustashhadun, ya, wa yakhununa wa la yu'tamanun, ya, wa yunziruna wa la yufun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebiasaan orang-orang yang datang setelah kalian, ya, mereka tidak bisa dipercaya, mereka tidak kapabel untuk bersaksi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yunziruna wa la yufun. Ada kebiasaan buruk yang lainnya, ya, apabila mereka bernazar, berjanji untuk berbuat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika sesuatu tersebut, ya, sudah terjadi dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak, ya,
tidak melaksanakan nazar yang ia sebutkan tersebut. Itu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Artinya, ya, apa yang kita janjikan kepada Allah harus kita tepati, ya. Jangan sampai, ya, kita menjadi orang yang berkhianat, ya. Mengapa dimasukkan ke dalam hadis tersebut, ya? Orang yang bersumpah kemudian, ya, dia berbohong atas sumpahnya, kan kategorinya sebagai orang yang berkhianat, ya, kepada kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah bersumpah apalagi membawa nama Allah, wallahi, ya, itu orang akan percaya, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi al-halful kadzibah, kata Syekh Utsaimin dalam penjelasannya, tetapi ternyata yang terjadi adalah, ya, sumpah dia untuk menguatkan kebohongannya, ya. Katanya iya, tapi ternyata tidak, ya. Katanya barangnya bagus, katanya barangnya mahal, tapi ternyata barangnya tidak bagus, ya. Berjanji katanya iya, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jam 7, wallahi saya datang jam 7, ngaret, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu. Sampai-sampai ada kebiasaan di masyarakat kita, jamaah yang dirahmati Allah, acara jam 8, oh jiki paling kol sangat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW itu, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW, ya, menjelaskan, ya, di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, ya, atau sahabat Ibnu Mas'ud, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu yang hidup di masaku. Kata Rasulullah SAW, thumma alladhina yalunahum, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kemudian orang-orang yang setelahnya, ya, para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang, ya, datang setelah masa tabi'in tersebut, ya. Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, setelah orang-orang yang terbaik itu hilang ataupun berakhir masanya, ya, thumma yaji'u qaumun, ya, tasbiqu syahadatahu ahadihim yaminahu, ya, kata beliau, kemudian datang, ya, kaum setelah mereka ini, orang-orang yang di mana, ya, di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan, ya, pembahasan ini menjadikan kita, ya, semakin kokoh untuk tidak berbuat zalim, ya, kemudian untuk tidak berbuat khianat, ya, karena dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras sekali wa'id ataupun keras sekali peringatan dari Rasulullah dengan hadis-hadis yang sudah kami bacakan tadi, ya, membawa nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia berbohong, ya, kemudian, ya, bersumpah tapi dia tidak mengikuti sumpahnya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan, ya, kita, ya, menjadi dicap sebagai seorang yang pengkhianat, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diajak ngomong pada hari kiamat, ya, tidak disucikan, kemudian kita diberikan azabun alim. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW, ya, mengingatkan kaum yang datang setelah itu, ya, suka bersaksi tapi persaksiannya tidak capable, suka bersumpah kemudian sumpahnya tidak diikuti ataupun tidak dilaksanakan. Kemudian ia juga suka, ya, bernazar, kemudian apabila nazar tersebut, ya, dipenuhi oleh Allah, ya, diberikan apa yang ia minta, kemudian ternyata dia berkhianat atas nazar-nazarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian, ya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat itu semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.